Kakakmu Mahesa ada di mana? Dihukum oleh ayah. Dihukum? Apa perkaranya? Kak Mahesa dituduh mencuri tas bilangit pusaka milik Ki Ageng Bataran. Lalu? Lalu Kak Mahesa dijebloskan ke dalam kerangkeng dan pedang malaikat ini disimpan oleh ayah. Wah, pasti ada yang tidak beres. Lalu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah kakek saya, Mbak Karto, di Desa Giri. Bagus. Desa Giri itu cukup jauh. Simpan baik-baik pedang ini ya. Pedang ini banyak yang mengincar. Kita cari sesuatu untuk membungkusnya supaya orang-orang tidak curiga. Kasihan dia. Siapa? Nenek itu mungkin sedang kelaparan. Betul, ayo kita dekati. Mungkin butuh pertolongan kita. Ya. Di awal episode ini, kita menuju pada Sawung dan Bondan yang di saat itu sedang menghampiri Dewi Racun yang sepertinya sedang berpura-pura lemas untuk memancing perhatian mereka berdua. Kedua anak itu pun kemudian berkesimpulan bahwa nenek itu sedang kelaparan sehingga tidak kuat bicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Kemudian Sawung pun memberinya sedikit makanan yang tadi mereka beli di pasar. Setelah itu, mereka berdua pun segera berlalu untuk melanjutkan perjalanan sambil membawa pedang malaikat yang kini sudah mereka bungkus dengan kain sehingga tidak terlihat mencolok kalau mereka sedang membawa sebilah pedang. Anak baik. Anak itu seperti tahu kegemaranku. Baiklah, kita tunggu saja di sini. Mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan Dewi Racun di sini, supaya kita tidak harus mencari dia kemana-mana. Ketika itu, kebetulan Sawung dan Bondan sedang berjalan menuju arah Mak Lampir dan Grandong berada. Mereka pun sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan kedua musuh sembara itu. Ketika semakin mendekat, mendadak saja keduanya pun menjadi sangat terkejut melihat keberadaan Grandong. Mereka pun tampak sangat ketakutan dan mengira bahwa makhluk hitam besar itu adalah sebangsa hantu ataupun setan. Dan ketika Grandong hendak mendekati keduanya, tiba-tiba saja datanglah Dewi Racun yang langsung menyerang Grandong dengan racunnya. Hal tersebut membuat si hitam itu menjadi kelabakan. Mak Lampir yang melihat kehadiran Dewi Racun pun langsung senang karena yang ia cari akhirnya datang sendiri. Keduanya pun terlibat adu mulut sebentar sebelum akhirnya saling mengadu ilmu. Hei Lampir, kau sama juga dengan aku. Aku juga bisa melakukan apa saja yang aku mau. Mana kehebatanmu yang digembar-gemborkan di setinggi langit itu? Sebagai ratu ilmu hitam. Hiya! Hiya! Tampaknya Dewi Racun memang lawan yang tidak mudah bagi Mak Lampir untuk bisa mengalahkannya. Ilmu keduanya pun tampak masih berimbang. Sementara itu, Sawung dan Bondan yang sedari tadi menonton pertarungan Dewi Racun dan Mak Lampir pun kini mengalihkan perhatiannya kepada Ganda Suli, di mana pada saat itu wanita setan tersebut sedang memanggil-manggil Grandong. Mereka pun ingin tahu apa yang hendak dilakukan oleh wanita tersebut. Karena sejak tadi ia hanya bersembunyi saja. Mendadak saja di tempat itu muncul Kalagondang yang langsung menarik Mak Lampir dan membawanya terbang sambil tertawa-tawa. Sepertinya Kalagondang sengaja ingin menjauhkan Mak Lampir dari Dewi Racun.
Setelah hilangnya mak lampir, Gandasuli pun kemudian langsung keluar dan ia pun mengatakan bahwa ia ingin memberikan Mahesa kepada Dewi Racun. Namun ia meminta untuk dijadikan murid oleh nenek sakti tersebut. Sungguh licik akal-akalan Gandasuli ini. Ia memang haus akan kesaktian, sehingga setiap ada orang sakti, pasti ia selalu ingin menjadi murid dan menyedot ilmunya. Sejak lama saya sangat kagum pada guru. Saya memuja dan menghormati guru secara diam-diam. Di dunia ini tidak ada guru yang sehebat guru Dewi Racun. Bagaimana dengan Mak Lampir? Mak Lampir? Menurut saya, dia tidak ada seujung kuku dibandingkan guru. Kau pantas mendapatkan ganjaran besar dariku. Kau pantas mewarisi ilmuku yang paling hebat. Akan aku berikan ilmu racunku padamu. Ditambah lagi ilmu Brajawengi. Kau tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Kecuali mereka mempunyai Braja Putih. Sungguh wanita licik, bahkan lebih licik dari mak lampir. Gandasuli benar-benar sangat menjengkelkan. Ia begitu pintar menarik simpati lawan bicaranya, sehingga menjadi iba kepadanya, serta rela memberikan apa yang ia minta. Mereka berdua pun kemudian segera menuju gua, tempat di mana Gandasuli menyimpan Mahesa. Saung dan Bondan pun terus mengikuti kedua orang tersebut, dan mereka dengan sabar menunggu sampai kedua wanita itu keluar dari gua. Baru mereka akan mengambil Mahesa. Sungguh dua anak yang cerdik, tidak rugi Basir meminta keduanya untuk membantu Mahesa keluar dari masalah besarnya. Di dalam gua, Dewi Racun pun mengungkapkan bahwa ia ingin menjadikan Mahesa sebagai muridnya. Lalu ia pun mempertanyakan siapa saja guru pemuda itu sebelumnya. Kiai Ageng Pantaran. Ada yang lain? Kiai Jauhari. Siapa lagi? Kama Sutra. Kamu memang orang yang aku cari. Kamu murid kesayangan Kama Sutra. Tapi sebagai murid Kama Sutra, kamu pasti punya tanda. Apa tandamu? Pedang malaikat. Mana? Aku simpan di rumah ayahku. Dewi Racun pun tampak sangat puas mendengar jawaban Mahesa. Ia pun semakin yakin jika akan mengangkat Mahesa sebagai muridnya. Selanjutnya, ia pun mencoba untuk mengobati Mahesa walaupun tidak akan bisa sembuh seketika. Namun masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkannya seperti sedia kala. Kini kita tinggalkan sejenak masalah Mahesa dan kita menuju pada kerajaan Mataram yang ketika itu tampak Santalima dan Rindi Antika yang mendapat undangan khusus dari Sultan Agung. Keduanya pun disambut bagikan tamu yang sangat istimewa. Setelah berada di setinggil, Sultan Agung pun menjelaskan tujuannya mengundang dua pendekar hebat itu, yaitu guna membantu Mataram mengatasi masalah pembunuhan beruntun yang akhir-akhir ini cukup sering terjadi di beberapa daerah di dekat kota raja. Sultan Agung sendiri sangat tidak habis pikir dengan pembunuhan yang targetnya adalah para wanita muda dan pembunuhnya adalah seorang pemuda tampan bagai bangsawan. Rindi Antika pun kemudian menceritakan tentang sepak terjang Grandong yang dahulu pernah menggegerkan tanah Jawa bagian barat. Dan kasus pembunuhan kali ini bukan tidak mungkin pelakunya adalah cucu mak lampir tersebut. Mereka pun menjelaskan kalau Grandong bisa mengubah dirinya menjadi siapapun yang ia inginkan. Seram dan aneh. Namanya Grandong. Dia cucunya Malampir. Malampir? Benar, Gusti. Gusti mengetahui tentang Malampir. Tahu? Aku tahu benar Malampir. Karena beberapa tahun yang lalu, dia pernah membuat kekacauan di sini. Sekarang, cucunya berbuat sama. Ya. Si Grandong sempat menghilang cukup lama. Lalu sekarang muncul lagi pembunuhan yang serupa. Tapi bisa saja terjadi, Gusti.
Karena si Grandong yang jelmaan setan bisa berubah menjadi apa saja. Itulah kenapa aku mengundang Andika berdua. Kalian adalah pendekar yang mendalami tentang ilmu gaib. Saran hamba cari terus pemuda itu, Gusti. Hamba akan bantu dengan cara halus. Lalu hamba akan lihat nanti apakah pemuda itu Grandong atau bukan. Tumenggung Roguno, kerahkan segala upaya untuk bisa mengejar si Grandong itu. Setelah mendapat tugas khusus dari Sultan Agung, Santalima dan Rindi Antika pun langsung menuju salah satu desa yang katanya kini sedang dihuni oleh seorang pemuda mencurigakan yang bernama Indrajit. Siang itu, keduanya pun tampak sedang mengintai Indrajit yang sedang berdagang kain di pasar yang cukup ramai. Santalima dan Rindi Antika pun mengintai gerak-gerik pemuda tampan itu dengan hati-hati, sebab kalau sampai mereka ketahuan, maka akan sangat sulit untuk menemukan pemuda itu lagi. Setelah sekian lama mengintai, keduanya pun mengikuti jejak Indrajit yang tampak sedang menggandeng seorang gadis menuju tempat yang sepi. Dua utusan Sultan Agung itu pun terus mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Dan ketika itu, mendadak saja mereka berdua mendengar suara jeritan seorang wanita yang tak lain adalah wanita yang sedang bersama dengan pemuda yang tidak bukan adalah samaran Grandong. Kini kita kembali menuju pada Ganda Suli dan Dewi Racun yang di saat itu baru saja pulang dari hutan untuk mencari obat-obatan guna mengobati Maisa yang mereka tinggal seorang diri di dalam gua. Akan tetapi mereka berdua pun menjadi kaget setengah mati ketika melihat Maisa sudah tidak berada di tempatnya lagi. Dewi Racun pun menjadi sangat kesal karena racun yang ada di dalam tubuh Maisa akan kembali menjadi ganas kalau pemuda itu sudah tidak meminum obat darinya lagi. Sebenarnya ketika mereka meninggalkan gua, Saung dan Bondan pun masuk dan membawa Maisa pergi dari tempat tersebut. Kini kedua anak kecil itu pun menyewa sebuah pedati untuk membawa kakaknya yang pingsan dan tampak sangat lemah itu. Sedangkan Dewi Racun dan Ganda Suli berusaha mengejar penculik Maisa hingga mereka sampai pada sebuah kampung terdekat. Lalu mereka pun memasuki sebuah kedai untuk memesan makanan. Di sana, Dewi Racun justru bertemu dengan sekelompok orang-orang kasar yang tampaknya ada yang dikenalnya. Namanya adalah Ki Kembung dan Gopala. Dewi Racun? Iya. Dulu dia mempermalukan aku, mengalahkan aku di hadapan orang banyak. Hei, Dewi Racun! Hei, Dewi Racun! Oh, ya! Oh, jangan ikut campur, gadis! Ganggu orang makan. Yang busuk itu tahu atau aku? Beraninya kau ngomong lancang pada aku! Iya! Hei Dewi Racun, kau masih ingat sama aku? Aku menuntut balas kematian kawanku dulu. Memangnya kawan kamu dulu itu aku apakan? Kau bunuh dengan keji di sendang sumur teluk. Berarti kamu si Kempul ya? Ya! Kalau mau balas dendam, kenapa banyak ngomong? Lakukan saja. Sejak dulu kau tetap sombong. Iya! Akhirnya, kini terjadilah pertarungan 1 lawan 1 di kedai kecil itu. Dewi Racun pun dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Begitu juga dengan Ganda Suli yang tidak terlalu kesulitan menghadapi lawannya yang beringas itu.
Di tengah kacaunya suasana kedai tersebut, datanglah Bondan yang akan membeli makanan. Ia pun tampak tergesa-gesa, namun tukang warung yang sedang ketakutan itu pun menolaknya, karena tidak mungkin dirinya melayani pembeli di saat keadaan warungnya kacau balau seperti itu. Bondan pun terus memaksa, sehingga kemudian akhirnya tukang warung itu memperbolehkannya mengambil apapun yang ia inginkan. Hancur warung saya! Hancur! Bondan pun langsung kabur ketika gadis anak Gopala itu meneriakinya maling. Gadis itu pun mengejar Bondan berlari ke arah hutan. Sedangkan Gopala dan kawan-kawannya pun melarikan diri setelah dapat dikalahkan oleh Dewi Racun dan Ganda Suli. Kini gadis yang mengejar Bondan pun dapat menyusulnya. Mereka pun berdebat masalah makanan yang dibawa oleh Bondan. Anak Basir itu pun menjelaskan bahwa ia telah diperbolehkan oleh pemilik warung untuk mengambil makanan tersebut. Lagi pula, makanan itu akan diberikannya kepada kakaknya yang sedang sakit. Mendengar penjelasan Bondan, gadis itu pun akhirnya dapat memakluminya dan ia pun kemudian mengikuti Bondan karena ingin melihat kakak Bondan yang sedang sakit. Buka mulutnya, aku mau lihat. Hah? Celaka? Racun? Racun apa sampai ganas begini? Hah? Pasti racun ganas yang jahat. Tenang ya. Siapa namanya? Turangga Seta. Turangga Seta. Sepertinya kamu mengerti seluk-beluk penyakit dan obatnya. Apa kamu seorang tabib? Tidak, hanya beberapa penyakit saja yang aku tahu. Sebab ayahku seorang dukun. Ya sudah, kita bawa saja ke rumah kamu, biar diobati ayahmu. Aku bukan orang sini. Rumahku jauh. Aku ingat. Di seberang sungai itu ada kampung. Tadi malam kami bermalam di sana. Ayo Bon, kita angkat. Kita bawa ke sana. Sementara itu, rombongan Gopala yang kini telah kabur dan berada di hutan pun baru teringat akan putrinya yang sedari tadi tidak kelihatan. Akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk kembali ke dalam warung makan tempatnya bertarung melawan Dewi Racun. Setelah berada di sana, ia pun langsung memaksa pemilik warung untuk mengatakan keberadaan putrinya. Dan sang pemilik warung yang perempuan pun mengatakan bahwa anaknya sedang mengejar seorang anak lelaki yang tadinya mengambil makanan di warung itu tanpa membayar. Setelah mendapatkan keterangan tentang arah kabur sang putri tercinta, Gopala beserta rombongannya pun segera bergerak cepat menuju arah yang dimaksudkan. Sedangkan putrinya, Sawung, serta Bondan kini telah berada di sebuah rumah penginapan yang cukup mewah. Sawung pun kemudian mengajak berbicara gadis itu secara empat mata, dan gadis itu pun berjanji untuk menyembuhkan pemuda yang sakit, namun dengan imbalan bahwa ia harus menjadi istri Turangga Seta. Memang pintar anak Basir menamai Mahesa dengan nama yang lain agar tidak mudah dikenal oleh orang lain. Kini kita kembali menuju pada Gopala dan kedua kawannya, yang di saat itu masih saja kebingungan mencari anak gadisnya. Mereka pun sudah berjalan jauh, namun belum juga menemukan jejak gadis itu. Ketika berada di sebuah desa yang cukup ramai, Gopala pun melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan putrinya, sehingga kemudian ia mengira bahwa wanita itu adalah anaknya. Ia pun langsung berlari dan menghajar orang yang bersama gadis tersebut. Padahal anak itu bukanlah putrinya, sehingga ia salah menghajar orang. Apa-apaan kau ini? Jangan bikin onar di sini. Pak Kuwu, ada keributan Pak Kuwu. Di mana? Sana. Oh, ayo. Minggir. Siapa kamu? Kamu siapa? Aku kepala dusun. Kenapa kamu menyiksa rakyatku? Maaf. Aku keliru, Pak. Hukum dia Pak Kuwu. Enak saja minta maaf. Lihat, orang itu ditendang sampai pingsan. Dia bukan manusia. Dia tidak punya jantung.
Kamu aku tangkap. Aku tidak mau. Aku sedang mencari anakku. Tangkap dia. Aku sudah minta maaf, tapi kalian memaksa. Ayo maju, kalau kalian ingin mampus. Akhirnya, Pakku dan para anak buahnya pun dapat dikalahkan oleh Gopala. Mereka pun kini hanya diam dan tidak berani melawan. Sedangkan Gopala dan kedua kawannya segera berlalu dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, putra Pakku pun datang bersama dengan seorang gadis muda yang tak lain adalah Puspita, putri Gopala. Setelah mengenali ciri-ciri Gopala ayahnya dari Pakku, Puspita pun kemudian segera pergi mengejar ke arah kepergian ayahnya. Kini Gopala sedang beristirahat di dalam hutan sambil mengisi perut dengan ubi bakar. Dan mendadak saja putrinya pun datang menyusul, sehingga begitu mengejutkan dirinya. Ia pun menjadi sangat senang karena anak kesayangannya itu telah ditemukan. Kini Puspita pun langsung mengajak ayahnya menuju ke tempat Turangga Seta alias Maesa. Ketika berjalan belum jauh, tiba-tiba saja Mak Lampir pun muncul di hadapan mereka. Karena ternyata Gopala itu adalah murid Mak Lampir. Siapa gadis ini, Gopala? Puspita, anak saya, Guru. Anakmu ini cantik. Gopala, aku ini sedang mengejar 2 orang perempuan dan seorang pemuda. Kalau kau melihat mereka, cepat laporkan padaku. Siapakah mereka, Guru? Yang pemuda bernama Mahesa, yang perempuan namanya Gandasuli, yang satunya lagi Dewi Racun. Kenapa kalian terkejut mendengar nama Dewi Racun? Kami baru saja bentrok dengan dia, Guru. Di mana? Di warung Pak Rebo. Kami kalah. Dia terlalu sakti, kuat, dan tangguh, Guru. Dia memang bukan tandingan kalian. Lalu? Kami kabur dan... Dan sekarang kami sedang mencari Dewi Racun. Kalau ketemu, kami akan serahkan pada guru. Permisi, Guru. Kami akan melakukan tugas secepatnya. Puspita pun langsung menarik tangan ayahnya sembari berpamitan dengan Mak Lampir. Ia tidak ingin berlama-lama di situ, sebab ia takut kalau ayahnya akan diajak oleh Mak Lampir untuk mencari Dewi Racun ataupun Gandasuli serta Maesa. Kini ia pun menjelaskan tujuannya mengajak ayahnya, yaitu guna menuju tempat Turangga, pemuda yang akan menjadi suaminya. Ia pun menjelaskan kalau Turangga, calon suaminya itu, sedang sakit karena terkena racun ganas. Oleh karena itu, ia pun meminta bantuan ayahnya yang merupakan seorang dukun guna mengobati calon suaminya itu. Dia berjanji kalau saya bisa menyembuhkannya, dia bersedia menjadi suami saya. Nanti dulu, sakti tidak pemuda itu. Aku tidak mau punya menantu lemah seperti ayam sayur. Saya tidak tahu, tapi nanti Bapak bisa mengujinya sendiri. Yang penting sembuhkan dulu. Betul anakmu, Gopala. Ikuti saja permintaan anakmu itu. Ya, aku lihat anakmu sudah ngebet. Pemuda itu pasti sangat menarik hatinya. Iya. Ayo. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya yang sudah tidak jauh lagi. Sedangkan Maesa di saat itu sedang dijaga oleh Saung dan Bondan yang masih setia menemani kakak mereka itu. Saung pun kemudian lamat-lamat mendengar suara Puspita di luar. Lalu kemudian ia pun memberitahukan Bondan kalau gadis itu telah sampai bersama dengan ayahnya. Mereka pun langsung menyambut Gopala sambil memberikan salam hormat. Karena yang mereka tahu bahwa ayah Puspita itu adalah seorang dukun. Puspita pun kemudian mendekati Turangga dan memberitahukan ayahnya kalau pemuda itulah calon suaminya. Atas perintah putrinya, Ki Gopala pun kemudian segera memeriksa Turangga alias Maesa.
Dahsyat! Dahsyat apanya, Pak? Sedotan tenaga dalamnya. Anak ini bukan orang sembarangan. Punya ilmu penyedot tenaga lawan. Dia berhak menjadi calon menantuku. Ya, Gopala pun sangat senang karena ia sudah merasakan sendiri betapa hebatnya tenaga dalam pemuda itu. Setelah memeriksa perut Turangaseta, Gopala pun menjadi terkejut karena racun yang masuk ke dalam tubuh pemuda itu adalah racun gangsa teluh milik Dewi Racun. Mereka pun mengira bahwa anak itu habis bertarung melawan Dewi Racun. Namun Saung pun menjelaskan kalau sebenarnya kakaknya itu diculik oleh Dewi Racun setelah dipenjara oleh ayahnya sendiri karena dituduh berbuat salah. Kakakmu ini hebat. Punya kesaktian luar biasa. Tapi kalau orang lain langsung mati, tapi dia masih bisa bertahan. Cepat sembuhkan, Ayah. Ya. Pita, terus terang, racun yang bersarang di dalam tubuhnya sulit dihancurkan oleh racun ayah. Hanya obat penawar racun Dewi Racunlah yang bisa memusnahkannya. Ternyata Gopala sendiri tidak mampu menyembuhkan Maisa walaupun ia adalah seorang dukun yang juga memiliki racun. Puspita pun tetap mendesak ayahnya untuk bisa menyembuhkan pemuda pujaannya itu karena ia tidak ingin kehilangan Turangaseta tersebut. Gopala pun kemudian meminta izin keluar bersama dengan dua temannya. Mereka pun sepertinya ingin bertukar pikiran bagaimana cara menyembuhkan Turangga. Kedua kawannya itu pun kemudian mengusulkan agar mereka meminta bantuan kepada Mak Lampir saja, karena tidak mungkin Mak Lampir tidak bisa mengalahkan racun milik Dewi Racun tersebut. Jangan salah, Pul. Guru kita juga menguasai ilmu racun. Aku yakin Mak Lampir pasti bisa menandingi racun ciptaan Dewi Racun. Iya, kau benar, Dor. Mustahil Mak Lampir tidak bisa menaklukkan racun ciptaan Dewi Racun. Aku yakin guru kita itu pasti bisa mengobati anak itu. Kalau begitu, kita panggil saja Mak Lampir ke sini untuk mengobati Arjuna, si Turangaseta itu. Iya. Celaka, saya dalam bahaya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.